eh Ada locus. ada locus delicti dan tempus delicti. Locus delicti apa? Locus itu tempat, Oke. kemudian tempus itu tanggalnya. Good job. Bukan tanggal waktu kejadiannya. Ya, Bu. Good job. Kasih, Bu. Yuk, Muhammad Ilyas. Boleh. Muhammad Ilyas. Tadi itu saframa dan materi. Oke. Apa yang dimaksud dengan dakwaan batal demi hukum dan dakwaan tidak dapat diterima? Sebutkan landasan hukumnya kalau kamu tahu. Dakwaan batal demi hukum ini tercantum pada pasal 143 ayat 3 KUH Perdata bahwasanya tidak memenuhi syarat formil maupun material. Jadi dapat dikatakan batal hukum gitu. Jadi batal demi hukum. Terus surat dakwaan yang tidak memenuhi material seperti tidak terpenuhinya yang namanya uraian yang secara cermat, terus pengucapan dalam surat dakwaan itu tidak jelas dan kelengkapan pembuktian dalam yang didakwakan itu tidak lengkap, maka dapat dinyatakan bahwasanya surat dakwaan itu dinyatakan batal demi hukum. Oke. Kalau tidak dapat diterima? Oh iya, tidak dapat diterima, lupa. Kalau tidak dapat diterima ini pada pasal 156 ayat 1 di KUH Perdata bahwasanya Tidak pidana. Astagfirullah. Lupa. Keikutan itu. Bahwasanya tidak diterimanya surat kuasa itu Surat dakwa. surat kuasa mul. Surat dakwaan tidak diterima itu karena adanya cacat formil. Nah, kalau cacat formil dan materi kan tadi katanya dia itu batal demi hukum. Kalau tidak diterima itu beda lagi nih. beda lagi. Apa? Maksudnya kekeliruan dalam beracara ataupun kekeliruan itu dalam hal penuntutan terdakwa. Oke. Nah, di situ aja. Good job. Kalau satu lagi saya mau nanya, kalau misalnya kan udah diputus MK, kalau misalnya batal demi hukum berarti dia hanya boleh mengajukan berapa kali? Satu kali. Azin Zahid Torik. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya udah nanya apa aja ya? Oh ini aja deh. Apa yang dimaksud dengan dakwaan alternatif, subsidiar, dan kumulatif? Kalau dakwaan alternatif itu secara faktual terdakwa didakwa dengan beberapa dakwaan dan tapi secara ininya hakim itu cuma satu doang yang didakwa. Oke. Dikecualikan yang lainnya. Ya, hakim bebas buat milih dakwaan mana tanpa terkait dengan urutan dakwaan tersebut. Oke. Kalau yang subsidiar itu dakwaan itu ada beberapa dakwaan juga dan hakim nih memeriksa dari yang primer dulu, dari yang terberat dulu. Ya, kasih. Kalau misalnya dari primer ini udah terbukti, berarti yang lain nggak usah dibuktikan lagi. Oke. Kalau yang kumulatif itu sama, dakwaan itu punya beberapa dakwaan yang terdakwa nih. Terus tapi ini semuanya harus dibuktikan terlebih dahulu. Kenapa disebut primer sama subsidiar? Yang bedain apa? Itu dari yang terberatnya atau habis itu yang subsidiar itu yang Ancaman hukumannya. Oke. Good job, Azin. Makasih, Bu. Ya. Muhammad Amar Hadori ini orang yang selalu pengen duluan ya, tapi kita nggak tahu apakah dia siap untuk menjawab pertanyaan. Ya, ini saya kasih pertanyaan yang gampang nih berarti. Definisi surat dakwaan menurut Akarina Nasution. Saya nggak ada yang tahu kayaknya, Bu. Gimana sih? Surat dakwaan definisinya apa yang kamu tahu tentang definisi surat dakwaan? Nggak ada yang tahu. Ini jadi nggak ada yang kamu pelajarin soalnya? Pelajarin, Bu, tapi emang ini. Emang apa? Emang baca terus nggak paham terus ya udah hilang. Nggak ada sama sekali yang diingat. Nggak ada. Kamu kurangin bermaksiat ya? Oh iya. Serius? Ya, Bu. Kalau sampai sesuatu hal yang kamu baca nggak nyangkut, berarti kamu banyak maksiat. Astagfirullah. Banyak nggak? Banyak kayaknya. Apa misalnya? Apa coba maksiat kamu, saya mau tahu. Apa Misalnya ya? azan kamu nggak langsung sholat.
Waduh ini lagi azan. Ini bukan masalah nggak langsung sholat, kadang malas. bahkan kadang lupa bu malah. Ini udah asar. Tadi ternyata Kamu belum mau zuhur. saya kasih tahu nggak cara bisa ngebaca terus kamu tuh bisa ingat. Rajin-rajin sholat. Rajin sholat tapi kalau nggak belajar juga nggak bisa. Banyak-banyak minum air putih nggak sih bu? Enggak dong, banyak minum air putih, lu makan itu lo tuh jadinya kamu makan itu kertas ke dalam air putih gak bakal hafal juga. Kayak iklan aku kan bu gitu. Baca abis subuh. Habis subuh. Abis subuh kamu baca. Abis asar kamu baca. Itu waktu-waktu yang enak banget buat mahamin sesuatu. Jangan kebanyakan main handphone. Boleh main handphone, tapi ada waktunya. Dori, kamu selalu kayak gini dari UTS, kamu nggak serius, kamu nggak ngasih keseriusan dalam mata kuliah Bukan saya. nggak serius bu, tapi emang nggak bisa. Sebenarnya saya nggak masalah karena ruginya kan di kamu. Iya bu. Ruginya di kamu dong, karena kamu yang nggak ngerti. Soalnya teman-teman kamu 80% semua paham. Ya toh. Ya. Kamu menggampangkan ini ya Dori. Enggak bu. Cuman ini doang udah lah. Enggak, Bu. Belajar gitu nggak sih? Kadang emang semua pelajaran. Semua kayaknya pelajaran gitu. tuh kan. Kamu Iya, hafalnya berarti- berapa juz? 3 juz apa seluruh juz? Kalau- Seluruh juz ya.